akan membahas mengenai pengenalan ilmu kimia. Manfaat belajar kimia, kemudian pengenalan kimia, terdiri dari materi dan peran kimia. Ilmu kimia. Apa itu ilmu kimia? Ilmu kimia berasal dari bahasa Arab, yaitu kimia, yaitu perubahan zat. Apa itu ilmu kimia? Ilmu yang mempelajari tentang susunan, struktur, sifat, dan perubahan materi serta energi yang menyertai perubahan tersebut. Manfaat belajar kimia: 1. Memberikan pemahaman terhadap alam sekitar dan proses yang terjadi. Kalian perhatikan gambar ini. Kemudian yang kedua, produk yang menimbulkan masalah. Yang ketiga, produk yang bermanfaat. Yang keempat, bahan kimia yang berbahaya bagi tubuh. Peran kimia terhadap ilmu pengetahuan lainnya, yaitu dalam bidang kedokteran, dalam bidang farmasi, dalam bidang pertanian, dalam bidang biologi, juga bidang seni, kriminologi. Kimia dalam bidang kedokteran yaitu mendiagnosis penyakit. Kimia dalam bidang farmasi untuk pembuatan obat-obatan. Kimia dalam bidang pertanian untuk pembuatan pupuk. Kemudian kimia dalam bidang biologi untuk metabolisme dalam tubuh makhluk hidup. Dalam bidang seni yaitu cat. Dalam bidang kriminologi yaitu tes urin. Materi. Apa itu materi? Definisi dari materi, sifat, perubahan, dan penggolongan dari materi. Apa yang dimaksud dengan materi? Materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Buku termasuk materi. Makanan, materi. Uang juga materi. Awan juga materi. Sifat materi terdiri dari 1. Sifat fisika, sifat kimia, sifat intensif, sifat ekstensif. Apa itu sifat fisika? Sifat fisika adalah keadaan fisis materi, yaitu titik leleh, titik dedih, dan massa jenis. Kemudian yang kedua, sifat kimia, yaitu perubahan materi menjadi materi yang lain, mudah berkarat, dan reaktivitas merupakan sifat kimia. Yang ketiga, sifat intensif, bergantung pada jumlah dan bergantung pada massa volume. Yang keempat, sifat ekstensif, yaitu tidak bergantung pada jumlah zat dan warna massa jenis. Berikutnya, perubahan fisika. Perubahan yang tidak menghasilkan materi baru. Di sini hanya terjadi perubahan wujud. Contohnya di sini, cair menjadi padat, misalnya air menjadi es, dinamakan membeku. Kebalikannya, padat menjadi cair,
es menjadi air, berarti melebur. Perubahan cair menjadi gas, menguap. Contohnya air yang direbus kemudian mendidih. Perubahan gas menjadi cair, mengembun, embun di pagi hari. Kemudian perubahan padat menjadi gas disebut menyublim. Contohnya kapur barus. Kemudian perubahan gas menjadi padat dinamakan mengkristal. Ini contohnya. Kemudian berikutnya adalah pelarutan. Air yang ditambahkan gula atau ditambahkan garam akan terjadi pelarutan. Berikutnya perubahan kimia. Apa itu perubahan kimia? Yaitu perubahan yang menghasilkan materi baru, sifatnya juga baru. Contoh, kalau apel kita kupas, maka akan terjadi oksidasi dengan udara, sehingga berwarna coklat. Yang kedua, yaitu kembang api. Terjadi zat baru yang berupa karbon. Berikutnya reaksi kimia. Ciri-ciri dari reaksi kimia adalah terjadi perubahan warna. 2. Perubahan suhu. 3. Pembentukan endapan. 4. Pembentukan gas. Kemudian pengolahan materi. Materi terdiri dari zat tunggal dan campuran. Zat tunggal dibagi menjadi unsur dan senyawa. Sedangkan campuran dibagi menjadi campuran homogen yang serba sama dan heterogen yang berbeda. Kemudian ada lagi campuran yang dinamakan koloid, yaitu antara campuran homogen dan heterogen. Unsur dibagi dua, logam dan non-logam. Sedangkan senyawa ada juga metaloid. Metaloid itu unsur antara logam dan non-logam. Jadi dia bisa bersifat logam dan bisa bersifat non-logam, tergantung gandengannya. Kemudian zat tunggal, yaitu terdiri dari satu jenis materi. Unsur, contohnya unsur. Zat yang paling sederhana dinamakan zat tunggal oksigen, hidrogen. Unsur-unsur yang ada dalam sistem periodik itu merupakan zat tunggal. Kemudian yang kedua, zat tunggal senyawa, yaitu gabungan unsur yang saling berikatan kimia. Contohnya air. Air lambangnya H2O. Dia berikatan antara hidrogen dengan oksigen akan membentuk H2O. Atau cuka, yaitu CH3COOH yang sering disebut dengan asam asetat atau asam glasial. Berikutnya, partikel senyawa. Yang gambar A itu merupakan partikel senyawa dari air, yaitu hidrogen yang berjumlah dua unsur, kemudian bergandengan dengan oksigen. Kemudian gambar B. Yang gambar B adalah karbon dioksida. Karbon C-nya 1 dan O-nya 2. Ini. Kemudian yang ketiga adalah garam dapur, yaitu gabungan antara Na dan Cl, Na plus dan Cl-. Dan partikel unsur. Partikel unsur di sini ada helium atau gas mulia yang A, yang B atom logam lebih rapat, kemudian yang C molekul oksigen
dan unsur non-logam lainnya. Kalau kalian perhatikan di sini, logam itu mempunyai partikel yang rapat. Campuran sekarang. Campuran tadi dibagi menjadi dua, yaitu campuran homogen, heterogen, dan koloid. Campuran terdiri dari dua jenis atau lebih materi. Kalau larutan adalah campuran yang homogen, yang tidak dapat dibedakan lagi antara pelarut dan zat terlarut. Ini larutan itu sepertinya satu zat, tapi dia itu gabungan dari atau campuran dari beberapa zat. Sedangkan suspensi, yaitu campuran heterogen antara zat yang dapat dibedakan tanpa menggunakan mikroskop ultra, jadi dengan mata yang telanjang. Sedangkan koloid itu campuran yang keadaannya antara larutan dan suspensi. Ini dengan menggunakan mikroskop ultra, itu untuk koloid. Oke, yang kedua tentang metode ilmiah. Apa itu metode ilmiah? Metode ilmiah adalah metode sains yang menggunakan langkah-langkah ilmiah dan rasional untuk mengungkap suatu permasalahan yang ada. Jadi, kalau adik-adik ingin melakukan suatu penelitian, harus mengikuti langkah-langkah ilmiah. Apa saja langkah-langkahnya? Yang pertama, merumuskan masalah. Artinya, ada hal yang ingin adik-adik teliti. Rumusan masalah ini disajikan dalam bentuk kalimat tanya atau pertanyaan. Yang kedua, mengumpulkan data dan informasi. Ini bisa dilakukan dengan observasi atau studi literatur, melalui jurnal ilmiah dan penelitian-penelitian lain yang sudah ada sebelumnya. Yang ketiga, menyusun hipotesis. Apa itu hipotesis? Hipotesis adalah jawaban sementara dari pertanyaan yang masih bersifat praduga. Jadi, hipotesis ini harus diuji kebenarannya. Maka langkah selanjutnya adik-adik melakukan eksperimen atau percobaan. Dari percobaan ini akan menghasilkan data yang harus adik-adik olah dan analisis. Dari hasil data analisis tersebut akan diperoleh suatu kesimpulan yang merupakan jawaban sebenarnya dari hipotesis tadi. Nah, langkah terakhir adalah membuat laporan. Tujuannya untuk mempublikasikan hasil penelitian yang telah adik-adik lakukan dalam bentuk laporan tertulis. Paham ya adik-adik? Nah, selanjutnya ada sikap ilmiah yang harus dimiliki oleh seorang ilmuwan. Yaitu yang pertama ada rasa ingin tahu yang tinggi. Yang kedua ada sikap jujur, yaitu tidak memanipulasi hasil penelitian, harus sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Yang ketiga ada sikap pemberani, yaitu berani mengambil resiko atau berani melawan ketidakbenaran. Yang keempat ada sikap tekun, yaitu tidak mudah putus asa. Yang kelima ada sikap teliti, artinya seorang ilmuwan harus bertindak hati-hati atau tidak ceroboh dalam melakukan penelitian. Yang keenam ada sikap terbuka, artinya mau menerima kritik dan saran dari orang lain. Yang ketujuh ada sikap optimis, yaitu selalu berpikiran positif. Yang kedelapan adalah peduli terhadap lingkungan, yaitu artinya jangan sampai penelitian kita merusak lingkungan. Yang kesembilan ada sikap objektif, yaitu hasil penelitian tidak boleh dipengaruhi perasaan pribadi, harus sesuai fakta yang diperoleh. Yang ke-10 yaitu sikap toleran, artinya tidak boleh merasa diri kita tuh paling hebat, tapi kita mau atau bersedia untuk menerima gagasan dari orang lain atau mau belajar dari orang lain. Nah, ada 10 sikap ilmiah yang harus dimiliki oleh seorang ilmuwan. Yang ketiga tentang keselamatan kerja di laboratorium. Laboratorium adalah tempat untuk melakukan suatu penelitian atau percobaan. Nah, di sini ada tabel berisi beberapa gambar dan nama dari alat-alat laboratorium beserta fungsinya. Yang pertama ada gelas kimia yang berfungsi sebagai wadah untuk mengambil cairan dengan volume yang tidak menuntut ketelitian yang tinggi. Selanjutnya ada gelas ukur, Erlenmeyer, tabung reaksi, corong kaca, labu takar, pipet volume, pipet tetes, bol pipet, mortar, pembakar spiritus, dan kasa kawat.
Jadi adik-adik bisa lihat pada tabel fungsi dari masing-masing alat tersebut. Nah, untuk tugas adik-adik di rumah, carilah alat-alat lain yang ada di laboratorium beserta fungsinya dan tambahkan di buku catatan adik-adik ya. Oke, selanjutnya ada simbol-simbol bahaya di laboratorium. Di dalam laboratorium terdapat banyak zat-zat kimia yang dilengkapi dengan simbol. Simbol ini merupakan gambar yang menunjukkan klasifikasi dari suatu zat kimia. Yang pertama ada simbol eksplosif yang artinya bahan kimia yang mudah meledak dengan adanya panas, gesekan ataupun benturan. Nah, ketika adik-adik menemui zat ini, tindakan yang harus dilakukan adalah menjauhi zat tersebut dari pukulan ataupun benturan, gesekan, pemanasan, dan api. Contoh dari zat yang mudah meledak ini adalah KClO3 atau kalium klorat, NH4NO3 atau amonium nitrat, dan TNT yaitu trinitrotoluena. Yang kedua ada oxidizing, artinya bersifat pengoksidasi. Tindakan dan contoh zatnya bisa adik-adik lihat di sini. Selanjutnya ada flammable, yaitu mudah terbakar atau mudah menyala. Lalu ada korosif yang dapat merusak jaringan hidup. Selanjutnya ada yang bergambar tengkorak, artinya zat yang bersifat racun atau toksik. Nah, yang keenam ada iritan, simbolnya berbentuk silang, artinya dapat menyebabkan iritasi pada kulit. Selanjutnya ada dangerous for environmental atau berbahaya bagi lingkungan. Dan yang terakhir ada radioaktif yang dapat memancarkan radiasi secara spontan. Itulah beberapa simbol yang ada di dalam laboratorium. Jika adik-adik menemukan simbol-simbol lainnya, bisa adik-adik tambahkan di buku catatannya. Oke? Selanjutnya, ada tata tertib atau aturan yang harus adik-adik patuhi ketika berada di laboratorium. Yang pertama, sebelum masuk ke dalam laboratorium, adik-adik harus menggunakan perlengkapan perlindungan diri seperti jas labor, kacamata pelindung, masker, sarung tangan karet, dan memakai sepatu yang tertutup. Yang kedua, tidak diperkenankan untuk makan dan minum di dalam laboratorium. Nah, yang ketiga, ketika mencium bahan kimia, tidak boleh langsung menghirup uapnya dari mulut botol, tapi dengan cara mengibaskan tangan di atas mulut botol sampai bau terdeteksi. Selanjutnya, jika melakukan pemanasan dengan menggunakan tabung reaksi dijepit dan bagian bawah tabung dipanaskan sambil digoyangkan perlahan. Mulut tabung reaksi diarahkan ke arah yang kosong menjauhi kita atau teman kita. Nah, setelah melakukan penelitian atau praktikum, adik-adik harus membersihkan alat-alat yang adik-adik gunakan dan dikembalikan ke tempat yang semula. Nah, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga adik-adik paham materi bagian pertama ini ya. Untuk bagian kedua, nantikan di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.